Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster, para romo, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini menjadikan renungan bagi saya ketika saya saat ini sudah 10 tahun menjalani imamat panggilan. Saya merenungkan bahwa terkadang banyak di zaman sekarang yang begitu sibuk hal-hal yang lahiriah dan hanya memperhatikan penampilan fisik. Tentu banyak orang yang begitu sibuk menjaga nama baiknya, begitu peduli dan memikirkan apa kata orang tentang diri mereka, dan juga mencari pujian serta penghormatan dari orang lain. Banyak orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih hebat, mungkin juga lebih kudus daripada orang lain. Namun pertanyaannya, apakah artinya semua itu? Hal tersebut tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Dan hal inilah dapat kita lihat sikap Yesus. Ia menegur kemunafikan orang-orang Farisi yang hanya menyibukkan dirinya sendiri dengan hal-hal lahiriah, namun hatinya penuh dengan kebusukan dan juga kejahatan. Yesus mengecam sikap mereka yang merasa dirinya lebih bersih daripada orang lain. Ia tidak menyukai sikap demikian. Ia melihat ke dalam, ia melihat kemurnian, ia melihat ketulusan hati seseorang dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Itulah yang terpenting. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memiliki hati yang suci dan murni. Saudaraku yang terkasih, warta hari ini tentunya menjadi renungan bagi saya dan juga bagi kita semua, bahwa kita diingatkan dan juga diajak pertama-tama untuk selalu jujur terhadap diri sendiri, entah secara pribadi, entah itu dengan keluarga, ataupun dengan kelompok, ataupun dengan komunitas dalam hidup kita. Tentu kita juga diharapkan hati kita dan juga pribadi kita, jiwa kita, sungguh-sungguh bersih, sungguh-sungguh jernih, sehingga cara hidup dan cara bertindak kita juga adanya kebersihan dan kejernihan. Tidak ada kepalsuan ataupun permainan sandiwara apapun. Inilah terkadang menjadikan refleksi bagi saya ketika saya menjalani
seorang imam selama ini. Apa yang ada di luar seperti cara berpakaian ataupun penampilan, hendaknya juga sesuai apa yang ada di dalam diri saya, ada dalam diri kita, dalam jiwa kita. Jika kita tidak dapat jujur terhadap diri sendiri, tentunya mustahil kita dapat jujur terhadap orang lain. Sebaliknya, jika kita dapat jujur terhadap diri sendiri, maka dengan mudah kita pun dapat jujur terhadap orang lain maupun lingkungan hidup kita. Tentu kejujuran pada masa kini bagi perenungan saya begitu mendesak untuk dihayati dan juga untuk disebarluaskan. Dan kami berharap juga, dan saya berharap anak-anak di dalam keluarga sendiri sudah dididik dalam sikap kejujuran dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama dikatakan kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Dengan demikian kesaksian iman ataupun peringatan Paulus kepada umat di Galatia, kepada kita semua umat beriman, marilah kita hayati diri sebagai orang-orang yang bebas, yang merdeka. Tentu saja lebih-lebih terutama merdeka dalam hidup beriman kita. Kemerdekaan sejati adalah bebas dari aneka macam bentuk penjajahan setan ataupun kejahatan, alias senantiasa hidup bersama dengan bersatu dengan Tuhan itu sendiri dalam diri kita. Ini menjadikan perenungan bagi saya juga selama 10 tahun menjalani imamat. Sudahkah kita dan saya lepas bebas dalam menjalankan hidup iman kita, menjauhkan dari sikap-sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan pujian, hanya mementingkan kehormatan, tetapi kita lupa bahwa semuanya itu adalah kasih pemberian Tuhan itu sendiri dalam diri kita. Mari dalam renungan kita diajak untuk bebas merdeka sejati. Berhati luhur, sungguh kita memuliakan nama Tuhan dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jalani hidup ini lewat bukit dan lembah, lewat gurun dan lautan, ku terjang badai taufan. Tak ku rasa menderita, walau miskin dan hina, ku serahkan harapanku di bawah. Ya, baik, terima kasih para suster, romo-romo yang ada di sini, dan Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa-doanya pada pagi hari ini. Tentu 10 tahun perjalanan imamat saya, beberapa tempat ya, hampir 4 tempat saya di bertugas.
merupakan suatu kegembiraan bagi saya juga bahwa Bapak Uskup masih memperkenankan saya untuk menjalankan imamat di Banjarmasin. Tentu ini adalah doa-doa dari Bapak Ibu, para romo sekalian, para suster sekalian yang tentunya menguatkan kami dalam perjalanan imamat ini. Semoga tahun depan saya masih bisa merayakan 11 tahun imamat saya. Amin. Iya. Semoga doakan saja. Semoga kami saya pribadi menjalankan dengan sukacita tengah-tengah imamat saya. Baik, siapa yang mau mulai nyanyi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hidupku, ku yakin ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa bahagia. Dalam hidupku selalu ku dengar panggilan hidupku. Ku yakin ya Tuhan, padamu ku rasa bahagia. Padamu ku rasa